Menantu Super Sang Dewi. Bab 66 Surat Pengacara. Sikap agresif Pak Tua Zhou membuat Su Guang merasa sedikit terengah-engah. Zhang Qingyu juga bingung. Dia menarik Su Guang dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Ah Guang, siapa orang ini?" Dia cukup terkenal. Kakaknya menjalankan kasino dan memiliki banyak koneksi. Dia bekerja di kantor polisi di distrik sebelah. Dia pandai dalam hal hitam dan putih. Itu penting, kata Su Guang dengan getir. Ketika Zhang Qingyu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana kau bisa terlibat dengan orang seperti ini? Aku tidak bisa menahannya. Meskipun aku tidak mengenalnya, kita adalah teman sekelas lama. Kupikir dia mungkin bisa membantu, tapi ternyata tidak. Tidak menyangka dia begitu. Dia menginginkan begitu banyak. Su Guang tampak malu. Banyak. Berapa banyak? Zhou tua mendengus dan tertawa. Su Guang, kamu tidak tahu situasi saat ini. Apakah menurutmu mudah menemukan seseorang di sana sekarang? Jika mereka menyelidiki, kamu mungkin kehilangan pekerjaanmu. Kamu bisa jangan simpan. Kamu tidak punya uang tunai, apakah kamu punya pilihan lain selain menggadaikan rumah? Lagi pula, ini bangunan tua. Rumah ini hanya bernilai 200.000 atau 300.000 yuan, menurutmu berapa harga jualnya? Untuk 100.000. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Meskipun rumah ini tua, lokasinya bagus dan dapat dijual setidaknya 600.000 yuan. Zhang Qingyu marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia terpaksa tersenyum. Baiklah, saudara Zhou. Saya benar-benar minta maaf, Xiaoyan saya sudah kembali. Kalau tidak, tidak mudah bagimu untuk kembali. Untuk datang ke sini, aku punya 2.000 lagi. Kamu bisa mengambilnya dan minum teh. Itu adalah upah kerja kerasmu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memperlakukan pengemis seperti itu? Zhou tua membanting meja dengan marah dan berkata, aku katakan padamu, Su Guang, jika kamu tidak menandatangani ini hari ini, aku akan memastikan bahwa keluargamu tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Raungan itu membuat Su Yan takut di dalam rumah dan membangunkan Lin Yang yang sedang tidur. Dia berlatih Qi terlalu banyak tadi malam dan kelelahan. Dia tidur sangat lelap dan ingin tidur nyenyak, tetapi keinginannya tidak terwujud. Pak Tua Zhou, kita sudah sepakat bahwa jika kamu membantuku menjemput orang itu, aku akan membayarmu, tetapi sekarang orang itu sudah dibebaskan, bagaimana aku bisa membayarmu? Bukankah kamu memeras uang? Mari kita perjelas ini. Ah! Su Guang berkata dengan air mata di matanya. Ya, mari kita utamakan satu hal. Tapi mengapa menantu dan putrimu tiba-tiba pulang dengan selamat? Apakah kamu tidak memikirkannya dengan matang? Zhou tua mencibir. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Guang tertegun. Apa yang terjadi kemarin bukan salah mereka. Apakah aneh kalau mereka dibebaskan? Zhang Qingyu mengerutkan kening. Heh, tahukah kamu siapa pihak lainnya? Dia adalah Master Macan Tutul. Apa? Identitas Master Macan Tutul. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatannya, bisakah putri dan menantumu kembali dengan selamat? Itu hanya mimpi. Lalu, Pak Tua Zhou, apa maksudmu? Apakah ini pengaturanmu? Ya. Pak Tua Zhou berkata dengan tenang, bagaimanapun, kau adalah teman sekelasku yang lama. Setelah kau datang ke rumahku untuk memohon padaku tadi malam, aku meminjam uang semalam untuk mengaturnya. Setidaknya 300.000 dihabiskan, Su Guang, aku menghabiskan uang ini karenamu, jadi kamu berutang padaku 300.000. Jika kamu tidak menandatangani ini dan tidak membayarku kembali, maka aku takut akan ada hubungan yang pahit di antara kita. Kamu harus menyelesaikan banyak hal secara perlahan. Kamu mengenalku. Apakah kamu mengerti konsekuensi menyinggung perasaanku, Zhou Wanyao? Setelah kata-kata ini jatuh, wajah Su Guang berubah drastis, dan Zhang Qingyu juga ketakutan. Lin Yang di belakangnya mendesah berulang kali. Rumah keluarga Su Guang tidak besar, mengapa segala macam orang jahat datang ke sini? Ia hendak berdiri,
Tetapi pada saat itu, tok, tok, terdengar ketukan pelan di pintu. Zhou tua mengerutkan kening dan menatap pasangan itu. Aku akan membuka pintu. Zhang Qingyu berkata dengan gemetar dan bergegas untuk membuka pintu. Namun, di luar pintu berdiri seorang pria dengan kemeja putih dan celana jas. Dia sedikit gemuk tetapi sangat energi. Ketika dia melihat Zhang Qingyu membuka pintu, dia langsung tersenyum dan berkata, "Anda pasti Nona Zhang Qingyu, kan? Halo. Halo. Anda adalah..." "Oh, saya Li Wei dari Gongju. Saya datang ke sini hari ini untuk menyampaikan belasungkawa kepada Nona Suyan," kata Li Wei sambil tersenyum. "Levi dari Gongju." Zhang Qingyu jelas tidak bereaksi. Su Guang juga bingung. "Su Guang, siapa dia? Ada apa? Apa kau sudah meminta bantuan?" Pak Tua Zhou yang sedang duduk di kursi berteriak tidak puas. Suara ini. Li Wei yang berada di luar mengerutkan kening dan memanggil dengan hati-hati, "Zhou Yao." Begitu dua kata ini keluar, Zhou Yao yang sedang duduk di kursi, tercengang. Dia bergegas keluar untuk melihat dan langsung terkejut. Li Ju. "Zhou Yao, kenapa kamu ada di sini?" Li Wei bertanya dengan acuh tak acuh. "Ya, aku datang untuk menemui teman-teman lamaku, Zhou Yao ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum. "Siapa teman sekelasmu?" Su Guang. "Su Guang. Kita sudah sekelas selama lebih dari 20 tahun." Zhou Yao memaksakan senyum. "Oh." Levi mengangguk. "Apakah kalian saling kenal?" Zhang Qingyu bertanya dengan heran. "Dulu dia bawahanku, tapi dia dipindah tugaskan karena perilakunya yang tidak tertib," ucap Li Wei enteng sambil menatap Zhou Yao dengan pandangan jijik. Begitu kata-kata itu terucap, Zhang Qingyu dan Su Guang terkesiap. "Bos Zhou Yao. Jadi, apa identitas orang ini?" "Bu, kenapa berisik sekali?" Pada saat ini, Su Yan keluar dari kamar. Melihat ini, Li Wei segera melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa, "Halo, Nona Su." "Halo. Maaf mengganggu Anda pagi-pagi sekali." "Siapa Anda?" Su Yan tampak bingung. "Saya Li Wei, Kepala Biro Keamanan Umum Jiangcheng." "Nona Su, karena kelalaian anggota staf kami Guo Niu, yang telah menyebabkan kerugian besar pada kepentingan fisik dan mental Anda, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda atas nama saya. Atas nama Biro Keamanan Publik. Saya sangat menyesal." Setelah mengatakan itu, Levi membungkuk sedikit. Su Yan bingung. Zhang Qingyu dan istrinya juga tetap di tempat mereka berada. Adapun Zhou Yao, dia sudah tersambar petir. Li Ju, tidak perlu, tidak perlu. Kamu sangat sopan," kata Su Yan dengan bingung. "Ini salahku. Aku akan merenungkannya dengan saksama. Aku berjanji hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Li Ju, kami tidak bermaksud menyalahkanmu. Tidak peduli apapun, kali ini, Nona Su, aku akan memaafkanmu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan." Li Wei terus meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri, sementara Su Yan terus berkata, "Tidak apa-apa." Ada suasana aneh di ruangan itu. Adapun Zhou Yao, dia sudah tidak dapat berdiri. Dia menatap kosong ke arah Su Guang dan Su Yan, otaknya seperti kacau. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. "Aku khawatir kepulangan Su Yan dan Lin yang dengan selamat tidak semudah yang kukira. Mungkinkah?" Zhou Yao sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkeringat deras. "Maafkan aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Mengganggumu pagi-pagi sekali. Sudah larut malam. Sudah waktunya Levi pergi." Setelah beberapa saat, Levi selesai menyalahkan dirinya sendiri dan hendak pergi. "Li Ju, sarapanlah dulu sebelum berangkat." "Tidak, tidak," Li Wei dengan cepat menolak. "Baiklah. Aku juga pergi dulu." Guang, kita bicarakan itu nanti saja," kata Zhou Yao tergesa-gesa. Ketika Zhang Qingyu dan Su Guang mendengar ini,
mereka sangat gembira dan bergegas mengusir dewa wabah ini. Namun, pada saat ini, Lin Yang yang sedang duduk di sofa tiba-tiba berkata, "Saudara Zhou, apakah kamu tidak menginginkan rumahku lagi?" Setelah mengatakan ini, wajah Zhou Yao berubah menjadi hijau. Li Wei menatap Zhou Yao dan mengerutkan kening. "Zhou Yao, apa yang terjadi?" "Li Ju, aku." Zhou Yao begitu cemas hingga dia panik dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Zhang Qingyu menyadari sesuatu dan segera menceritakan keseluruhan kisahnya. "Apa?" Levi sangat marah dan segera mengambil kontrak di atas meja untuk melihatnya. Lalu dia mengeluarkan teleponnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di lantai bawah. "Li Ju, tolong dengarkan penjelasanku," kata Zhou Yao dengan cemas. "Pergi ke kantor dan jelaskan," kata Levi dengan marah. Zhou Yao memasang wajah sedih dan hanya bisa mengikuti Li Wei turun. "Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Mohon beri saya waktu sebentar," kata Li Wei. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Li Ju, kamu sudah bekerja keras. Ini adalah tugasku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, Nona Zhang, Tuan Su, Nona Su, Presiden Lin, aku pergi duluan." Li Wei mengangguk. Dia mengangguk dan pergi. "Semoga perjalananmu aman, Li Ju," kata Zhang Qingyu dan Su Guang tergesa-gesa. Namun, Su Yan sedikit tertegun. "Presiden Lin." Dia menoleh dan menatap Lin yang sedang berpakaian di sofa. "Lin Yang." Su Yan berteriak dan hendak bertanya. Napas Lin yang menegang. Tapi saat ini, "Permisi, siapa Nona Su Yan?" Terdengar suara dari luar pintu. Su Yan menoleh dan melihat seorang kurir berdiri di pintu. "Ya. Oh, ini slip pengiriman ekspres Anda, silakan tanda tangani." "Oke. Terima kasih." Su Yan menghampiri dan menandatangani. "Apa ini?" tanya Su Guang bingung. Su Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya membukanya dan melihat setumpuk dokumen di satu sisi. Setelah mengerlingkan matanya beberapa kali, wajah Su Yan berubah sangat pucat. "Ada apa?" Zhang Qingyu bertanya dengan cemas. "Surat pengacara." Su Yan berkata dengan gemetar, "Itu surat pengacara yang dikeluarkan oleh firma hukum Jia Hao." "Apa?" Keduanya tersambar petir. Lin yang juga tercengang. Bab 67, Komisi 20 juta. Lin yang berjalan mendekat dan membolak-baliknya dengan kasar. Ekspresinya cukup serius, tetapi dia menjadi tenang setelah beberapa saat. "Putriku, ini. Apa yang terjadi? Mengapa pengacara Kang mengirimi kita surat pengacara? Apakah dia melakukan kesalahan?" Zhang Qingyu bertanya dengan gemetar. "Ibu, apakah ibu pernah mendengar tentang Yang Hua Group?" tanya Su Yan sambil menggigit bibirnya. "Saya pernah mendengarnya. Siapa di Jiangcheng yang belum pernah mendengarnya? Saya mendengar bahwa mereka mengembangkan obat ajaib yang dapat menyembuhkan infak otak dan menyelamatkan banyak orang. Itu ditayangkan di TV setiap hari. Faktanya, obat ini dapat menyembuhkan infak serebral. Resep obat untuk infak berasal dari keluarga Su." "Apa?" Keduanya terkejut. "Nenek punya resep yang diwariskan oleh leluhur keluarga Su, dan resep ini adalah resep untuk mengobati infak serebral. Nenek sudah bekerja sama dengan grup Liu, tapi resepnya tidak sengaja bocor dan jatuh ke tangan grup Yang Hua. Itu menyebabkan kerugian properti yang sangat besar dialami oleh grup Liu dan keluarga Su. Kini keluarga Su dan grup Liu yakin bahwa resep yang ada di tangan grup Yang Hua berasal dari keluarga Su, dan kami mencuri resep tersebut dan menjualnya kepada grup Yang Hua. Sekarang, keluarga Su dan grup Liu akan mengambil tindakan hukum untuk menuntut kami, dan gugatan ini akan diperjuangkan oleh Kang Jia Hao," kata Su Yan dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, plop, Zhang Qingyu terjatuh ke tanah dan menangis. Su Guang juga menatap surat pengacara itu dengan cemas, dan benar-benar tercengang. "Kon Jaho. Ini adalah pengacara nomor 1 di Jiangcheng. Ini adalah pengacara yang terkenal secara nasional.
Kalau lawannya Kang Jiahao, jangankan dia bisa memenangkan gugatan, saya khawatir di seluruh Jiangcheng tidak akan ada pengacara yang bersedia membela. Bagaimanapun juga, dia adalah raja hukum di Jiangcheng. Su Yan menarik napas dalam-dalam, senyum getir dan putus asa muncul di wajahnya. Dia meletakkan surat pengacara itu di atas meja, dan tidak berkata apa-apa. Lin yang tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Lin yang melirik nomor itu dan berjalan ke balkon untuk menjawabnya. Tuan Lin, sesuatu telah terjadi. Grup Liu dari keluarga Liu tiba-tiba mengumumkan kepada media bahwa resep grup Yang Hua kami telah dicuri dari grup Liu dan keluarga Su. Mereka memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemiliknya resep dan ingin. Mereka menuntut kami atas masalah ini untuk memperjuangkan kepemilikan resep dan produk. Jika kami kalah dalam kasus ini, kami tidak hanya akan menghadapi kompensasi yang besar, tetapi juga harus mengalihkan paten ke Liu Group. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon itu. Itu suara Ma Hai yang cemas. Jelasnya, dia tidak menduga segala sesuatunya akan berkembang begitu drastis. Pedang dari keluarga Liu ini terlalu cepat. Dan dia menusukkannya tepat ke jantung, bermaksud membunuh grup Yang Hua dengan satu pedang. Saya bertanya-tanya mengapa Liu Xiaosheng tidak datang untuk meminta maaf kepada saya. Tampaknya dia berkolusi dengan keluarga Su dan berencana untuk berurusan dengan kita. Tuan Lin, saya mendengar bahwa Kang Jiahao mengambil alih kasus ini. Orang ini bukan hanya pengacara nomor satu di Jiangcheng, di seluruh Tiongkok, tidak banyak pengacara yang bisa mengalahkannya. Saya harus pergi ke Beijing dan mengundang pengacara terkenal ke sana, kalau tidak, kita mungkin akan kalah dalam gugatan ini. Pergi ke utara. Tidak perlu, pergi saja ke Jiangcheng dan cari pengacara untuk melawan gugatan ini, kita pasti menang. Kata Lin Yang. Apa? Ma Hai tertegun dan berkata cepat, Tuan Lin, Anda tidak bercanda, kan? Ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Apa? Tidak dapat menemukan. Saya pasti akan menemukannya. Namun, pengacara manapun yang telah berkecimpung di industri ini selama beberapa tahun tidak akan menerimanya. Bagaimanapun, orang itu adalah Kang Jiahao. Menyinggungnya berarti menyinggung komunitas pengacara Jiangcheng. Selain itu, tidak ada peluang untuk memenangkan gugatan terhadap Kang Jiahao. Tidak ada yang mau melawan. Gugatan yang pasti akan gagal. Satu-satunya orang yang berani mengajukan gugatan semacam ini adalah pengacara magang yang baru saja lulus sekolah. Namun, jika kita pergi ke mereka, apa bedanya dengan mengakui kekalahan secara langsung? Jangan khawatir, sudah kubilang, kita pasti akan memenangkan gugatan ini, kamu hanya perlu membantuku mengatur pengacara. Kata Lin yang dengan tenang. Ini. Silakan saja, kata Lin yang tegas. Aduh, Ma Hai tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas dan membiarkannya begitu saja. Keluarga Suguang telah menerima nasib mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa sama sekali tidak ada gunanya meminta bantuan keluarga Su. Mereka telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Su, jadi bagaimana mereka bisa membantu mereka mengatasi masalah mereka sendiri? Su Yan mencoba menelepon beberapa kali untuk meminta bantuan, tetapi tidak berhasil. Lin yang tampak santai dan tidak peduli sama sekali. Setelah makan siang, Luo Qian meneleponnya dan pergi ke toko yang baru saja dipilih Luo Qian. Dilihat dari status persiapannya, toko itu mungkin akan dibuka dalam waktu 1 bulan. Ketika Lin yang pulang ke rumah pada malam hari, dia terkejut mendapati beberapa tamu tak diundang duduk di ruang tamu lagi. Mereka tak lain adalah Su Bei dan Su Tai. Liu Xiaosheng masih menggunakan koneksinya untuk membawa Su Hui dan Su Bei maju. Saat ini, Su Bei bersikap sombong dan berpuas diri, dan postur duduknya sangat santai. Su Tai tampak sangat tenang dan tidak sombong sama sekali. Hei, Lin yang sudah kembali. Melihat Lin yang datang dari pintu masuk, Su Bei memanggil, segera berdiri, berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan memeluk Lin yang erat-erat. Hahaha, Lin Yang, lama tak berjumpa.
Apakah kamu merindukan pamanmu? Su Bei sangat antusias. Hal ini membuat Lin Yang merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa? Lin Yang melirik keluarga Su Yan yang duduk diam di sofa, dan bertanya. Hei, lihatlah dirimu, kamu pasti masih marah pada Paman San. Lin Yang, kamu masih muda, dan kamu tidak mengerti banyak hal. Meskipun beberapa dari apa yang dilakukan Paman San di masa lalu salah, sebagian besarnya salah. Demi keluarga Su. Baiklah, demi semua orang, kau seharusnya tidak bersikap keras pada pamanmu. Su Bei berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sikap seperti orang tua. Jadi, aku telah berbuat salah pada paman ketigaku. Lin Yang berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Su Bei tersenyum, lalu tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yang. Paman ketiga memintamu untuk membantu, menurutmu tidak apa-apa. Ada apa? Lin Yang bertanya sambil tersenyum. Namun Su Bei mengeluarkan satu paket besar berisi barang-barang yang dibungkus dengan kertas minyak dari tas kerja di sebelahnya, menumpuknya dengan rapi di atas meja, lalu melepaskannya. Di dalam kertas minyak terdapat tumpukan uang kertas berwarna merah cerah. Sekilas, jumlahnya mencapai 200.000. Ini adalah deposit, kata Su Bei sambil tersenyum. Deposit apa? Tentu saja itu deposit untuk pekerjaanmu. Su Bei tersenyum, lalu mengangkat dua jari dan berkata, jika urusannya berhasil. Apakah aku akan memberimu jumlah ini lagi? 200.000 lagi. Su Bei menggelengkan kepalanya. 2 juta. Lin Yang tercengang. 20 juta, kata Su Bei. Setelah kata-kata ini diucapkan, Zhang Qingyu dan Su Guang jelas mengangkat kepala mereka dan menatap Su Bei dengan heran. 20 juta. Kecuali Nyonya Tua Su, aku khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Su yang pernah melihat uang sebanyak itu. 20 juta. Paman San, apa yang kau inginkan dariku sehingga kau bisa membayarku dengan uang sebanyak itu? Aku tidak akan pernah menerima uang sebanyak itu. Jangan melakukan hal seperti pembunuhan atau pembakaran. Lin yang berpura-pura terkejut, lalu buru-buru berkata. Bagaimana mungkin? Paman ketiga tidak akan pernah memintamu melakukan hal seperti itu. Lalu apa yang paman ketiga inginkan dariku? Tanya Lin Yang. Su Bei menarik napas dalam-dalam dan bergerak mendekati Lin Yang. Ekspresinya menjadi lebih serius. Lin Yang, pengadilan telah mengeluarkan panggilan pengadilan kepada Yang Hua Group dan telah menetapkan tanggal persidangan. Dengar, aku ingin kau. Selama persidangan, Anda bersaksi melawan Yang Hua Group dan mengakui bahwa Anda adalah orang yang mencuri resep dari Yang Hua Group. Apakah saya akan masuk penjara karena ini? Lin Yang terkejut. Kamu tidak bisa duduk selama beberapa tahun, tetapi kamu bisa memiliki lebih dari 20 juta. Bukankah itu bagus? Su Bei berkata dengan mata terbelalak, kamu tahu, tidak peduli siapa itu, kamu tidak bisa membuatnya begitu banyak uang dalam beberapa tahun. Tapi masalahnya, aku tidak mencuri resep keluarga Su. Jika kamu mengakuinya, maka resep itu bisa dicuri olehmu. Selain itu, jika bukan kamu yang melakukannya, itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Su Bei mencibir. Aku tidak percaya. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi untuk memastikan semuanya berjalan baik, Tuan Liu membiarkannya pergi membawa uang itu. Saya benar-benar tidak mencuri resep keluarga Su. Saya bahkan tidak tahu tentang ini. Paman San, apa yang Anda ingin saya akui? Lin yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu keras kepala? Mengapa kamu tidak menghasilkan uang ketika kamu punya kesempatan? Su Bei sangat marah. Lin yang menggelengkan kepalanya dan hendak menolak. Namun pada saat itu, sebuah tangan menahannya. Lin yang tertegun sejenak, dan ketika dia melihat ke samping, dia menemukan bahwa orang yang menahannya adalah Zhang Qingyu. Berjanjilah padanya, kata Zhang Qingyu dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Su Guang dan Su Yan menatap Zhang Qingyu dengan kaget. Bab 68, Kekalahan Yang Hua. Ibu. Apa yang ibu bicarakan?
Bagaimana ibu bisa menyetujui hal seperti ini? Su Yan cemas dan buru-buru meraih tangan Zhang Qingyu, mencoba membuatnya melepaskan Lin Yang. Xiao Yan, dia harus melakukan sesuatu untukmu. Mata Zhang Qingyu memerah saat dia menatap putrinya. Ibu, apa maksudmu? Tanya Su Yan dengan wajah pucat. Apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti? Biarkan dia pergi, biarkan dia mengakuinya, biarkan dia mengambil puluhan juta ini dan memberikannya padamu. Kau seharusnya tidak mengalami nasib ini sejak awal, karena dia, Anda tidak punya apa-apa, sekarang dia punya kesempatan, dia bisa menghasilkan puluhan juta dan membiarkan keluarga kita hidup nyaman. Bukankah seharusnya dia melakukannya? Dia berutang padamu. Dia harus membayarnya. Dia harus membayarnya. Zhang Qingyu berteriak kegirangan. Setelah kata-kata ini diucapkan, Su Guang terdiam. Su Yan juga sedikit gemetar dan menatap ibunya dengan tidak percaya. Saya tidak tahu apakah itu karena marah atau alasan lain. Apa yang dikatakan kakak iparku benar, Lin Yang. Awalnya, Xiao Yan dari keluarga kita akan menikah dengan Ma Feng dan menjadi istri yang kaya dan berkuasa. Dia ditakdirkan untuk menjadi kaya dan berkuasa, tetapi karena kamu, dia telah menderita begitu banyak kesulitan dan keluhan. Sekarang, kamu harus memberinya kompensasi. Kamu hanya tinggal di sana selama beberapa tahun setelah mengambil 20 juta. Hanya beberapa tahun, tidak lama. Bakat Xiao Yan tidak perlu diragukan lagi. Dengan uang ini, dia bisa memulai bisnis. Mungkin kamu setelah dia dibebaskan dari penjara, karir Xiao Yan akan menanjak. Lalu kamu bisa hidup dari Xiao Yan, dan itu akan lebih nyaman daripada sekarang, kan? Kata Su Bei sambil tersenyum jenaka. Sungguh ide yang jenius. Lin Yang tidak bisa menahan tawa. Lin Yang, apakah kamu setuju? Zhang Qingyu bertanya. Bu, aku tidak setuju. Su Yan langsung berteriak tanpa menunggu Lin Yang berbicara. Xiao Yan, diamlah. Zhang Qingyu marah, lalu melotot ke arah Lin Yang, kalau kamu laki-laki, kamu harus segera setuju. Kalau tidak, kamu bisa menceraikanku. Aku tidak akan membiarkan Lin Yang setuju untuk bercerai. Su Yan berteriak dengan marah, matanya merah dan air mata mengalir di matanya. Dia adalah wanita yang kuat dan tidak akan pernah membiarkan suaminya melakukan hal seperti itu. Itu merupakan penghinaan baginya. Xiao Yan, kamu benar-benar bodoh. Kamu seharusnya benar-benar belajar dari ibumu. Ibumu adalah orang yang berpengalaman. Dia tahu betapa menyakitkannya menikahi orang yang tidak kompeten. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya sekarang, apa yang akan terjadi? Di masa depan, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Lihatlah ayahmu, Lin Yang di masa depan akan seperti ayahmu sekarang. Kata Su Bei dengan marah. Ketika Su Guang mendengar ini, raut wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengepalkan tangannya erat-erat. Abe, kita semua keluarga, jangan katakan itu. Su Tai sedikit kesal. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin Xiao Yan menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti kakak iparmu? Kata Su Bei. Su Tai tidak mengatakan apapun. Xiao Yan. Mata Zhang Qingyu memerah saat mendengar ini. Su Yan mengabaikannya. Dia hanya menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak ini. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas masuk ke kamar, menutup pintu dengan rapat. Xiao Yan. Su Guang memanggil dengan tergesa-gesa. Ini. Su Bei mengerutkan kening. Lin Yang menundukkan kepalanya dan tetap diam. Zhang Qingyu berkata kepada Su Bei dengan dingin, putri ini memang bodoh, tapi kita orang dewasa tidak boleh memanjakannya. Kita akan menerima uangnya, dan aku akan melakukan beberapa pekerjaan ideologis pada Xiao Yan. Kau bisa kembali dulu. Hukum, apakah kamu tidak ingin menandatangani perjanjian? Bagaimana jika kamu menyesal atau gagal melakukannya? Apa? Kamu tidak mempercayai kami? Zhang Qingyu memarahi.
Tidak, tidak, adik ipar, bukan itu yang kumaksud. Baiklah, oke, aku percaya padamu. Kalau begitu aku akan memberimu simpanan ini untuk sementara, dan setelah masalah ini selesai, aku akan mentransfer yang lain. 20 juta ke rekeningmu. Su Bei berdiri sambil tersenyum, menepuk bahu Lin Yang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yang, jangan mengecewakan semua orang. Nenek dan yang lainnya selalu optimis padamu. Setelah itu, dia dan Su Tai langsung meninggalkan tempat kejadian. Zhang Qingyu mengambil uang tunai itu tanpa berkata apa-apa. Lin Yang, apakah kamu benar-benar tidak mau menghabiskan beberapa tahun untuk menukar 20 juta ini? Dia melirik Lin Yang dan bertanya lagi. Beberapa tahun. Itu hanya penghiburan. Ada begitu banyak faktor yang terlibat kali ini. Mungkin lebih dari 10 tahun. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Tetapi meskipun 10 tahun, bukankah 10 tahun cukup untuk ditukar dengan kebahagiaan Xiaoyan? Apakah menurutmu kamu layak untuk Xiaoyan? Zhang Qingyu bertanya lagi. Aku ingin membuat Xiaoyan bahagia, dan itu tidak akan memakan waktu 10 tahun, kata Lin Yang dengan tenang. Siapapun bisa mengatakan hal-hal baik, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya? Lin Yang, aku tahu karakter Xiaoyan. Aku tidak akan memaksamu. Itu hanya akan membuatnya semakin menolak. Jadi maksudku adalah kamu harus lebih sadar diri. Dan jangan mengecewakan kami. Zhang Qingyu berkata dengan dingin, lalu berdiri dan berjalan menuju kamar Su Yan. Su Guang menghela napas panjang. Jangan dengarkan ibumu, katanya. Ayah, apakah kamu tidak menginginkan 20 juta itu? Lin Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pikirkan, kalau mau adil, siapa yang tidak suka uang? Tapi, uang ini tidak bersih dan tidak nyaman digunakan. Lin Yang, meskipun aku tidak kompeten, aku tidak bodoh. Aku juga punya batasku sendiri. Betul sekali, saya memang miskin dan orang-orang menertawakan saya, tetapi itu hanya berdasarkan pada hal-hal materi. Saya tidak merasa jiwa saya lebih buruk dari orang lain, tetapi jika saya mengambil uang ini, maka saya akan benar-benar kalah dengan orang lain. Su Guanghe berkata perlahan dan memasuki ruangan. Lin Yang sedikit terkejut. Aku nggak pernah ngangka kalau ayah mertuaku bisa sesadar itu. Itu benar-benar menunjukkan kalau kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Namun, Lin Yang sudah memiliki strategi untuk menghadapinya, jadi dia tentu tidak menanggapi hal-hal ini dengan serius. 20 juta. Sejak Yang Hua Group didirikan, kekayaan bersihnya tidak kurang dari 200 juta. 2 hari kemudian, panggilan pengadilan dikirim ke rumah Su Guang. Zhang Qingyu menatap Lin Yang dengan ekspresi tidak senang, kamu benar-benar tidak setuju. Aku akan pergi. Lin Yang berkata dengan tenang. Zhang Qingyu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku senang kamu bisa menyelesaikannya. Aku akan meninggalkan 2 juta untukmu. Zhang Qingyu dibutakan oleh keuntungan dan menyimpan 2 juta dari 20 juta. Tidak, aku tidak mau sepeser pun. Berikan saja semuanya pada Xiaoyan. Apa kau serius? Zhang Qingyu tidak percaya. Tentu saja. Baiklah, aku senang kau berpikir begitu. Sepertinya kau benar-benar mencintai Xiaoyan. Zhang Qingyu mengangguk berulang kali. Su Yan terkejut saat mendengar berita itu. Namun Lin Yang tidak menjelaskan padanya. Hari persidangan akan segera tiba. Saat ini, gugatan yang diprakarsai oleh grup Liu telah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Telah terjadi kehebohan yang belum pernah terjadi sebelumnya di internet, dan opini publik telah bergejolak. Hampir seluruh provinsi Jiangnan dan bahkan seluruh negeri memperhatikan pertikaian pengadilan ini. Berbagai media massa berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian perkara, bahkan beberapa media asing mulai menaruh perhatian pada apa yang tengah terjadi di sana. Kota sungai kecil itu sangat ramai. Lagi pula, dampak dari masalah ini sungguh terlalu besar. Yang paling menarik perhatian adalah pengacara Kang Jiahao, yang menyandang gelar pengacara No.
1 Jiang Cheng akan menerima komisi dari grup Liu untuk melawan gugatan ini. Kang Jiahao maju ke depan. Banyak sekali orang yang terkejut dan menghela nafas. Di mata banyak orang, siapapun yang menerima komisi dari Kang Jiahao akan menang. Kang Jiahao tidak pernah kalah dalam kasus sejak ia mulai bekerja sebagai pengacara. Orang-orang masih ingat kasus besar 3 tahun lalu, di mana Kang Jiahao membalikkan keadaan dan membatalkan gugatan yang mustahil dimenangkan. Ia menjadi terkenal dalam semalam dan terkenal di seluruh negeri. Menghadapi lawan seperti itu, berapa banyak orang yang berani menjadi musuhnya. Oleh karena itu, setelah berita bahwa Kang Jiahao menerima komisi dari Liu Group terungkap, perhatian semua orang tertuju pada Yang Hua Group, ingin tahu siapa yang akan dikirim Yang Hua Group untuk berurusan dengan Kang Jiahao. Namun, dalam waktu setengah hari, muncul berita yang tidak dapat dipercayai oleh siapapun. Yang Hua Group telah menyewa seorang pengacara. Pengacara ini hanyalah seorang pemula yang baru saja dipromosikan menjadi karyawan tetap. Untuk sesaat, Jiang Cheng gempar. Semua orang tercengang. Sungguh luar biasa dan tak dapat dipercaya. Namun tak lama kemudian, orang-orang juga menyadarinya. Yang Hua Group tampaknya telah memutuskan untuk menyerah. Kalau tidak, mengapa mereka mengundang pendatang baru untuk bertanding melawan Kang Jiahao? Saya khawatir resep Yang Hua Group dicuri dari keluarga Su. Yang Hua Group tahu bahwa mereka tidak akan menang, jadi mereka memilih untuk menanganinya dengan acuh tak acuh. Selama beberapa waktu, media dari semua pihak melaporkan kejadian tersebut dengan gila-gilaan. Judul berita juga dipublikasikan di situs web berita utama satu persatu. Yang Hua Group menyerah dalam gugatan dan mengakui kekalahan. Situasi baru di Jiangcheng, Liu Group akan segera bangkit. Yang Hua Group hanya sekejap mata, Liu Group mungkin menjadi pemenang terbesar. Berbagai irama sangat luar biasa. Beberapa media bahkan mengakui bahwa obat baru Yang Hua Group adalah hasil pencurian. Akibatnya, banyak orang mulai mengkritik Yang Hua Group dan mencela pencurian memalukannya. Namun, Yang Hua Group tetap bungkam dari awal hingga akhir. Menunggu tanggal sidang tiba. Bab 69 Saya majikan Anda. Di depan kantor yang bobrok. Menabrak. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan berkacamata tebal menarik pintu putar itu. Pria itu berkulit agak gelap dan berwajah kekanak-kanakan, dan tampak berusia awal 20-an. Dia membawa tas kerja yang tebal. Tas itu sudah sangat tua, dan meskipun sudah ditambal beberapa kali, tas itu masih bisa dipakai. Pada saat ini, telepon berdering. Pria itu ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab panggilannya. Jiwen, kenapa kamu bersikap bodoh? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sebuah teriakan marah langsung terdengar dari ujung telepon. Tuan, saya. Pria itu, Jiwen, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi segera terhalang oleh suara di ujung telepon. Jangan panggil aku master. Aku tidak punya murid sepertimu. Dengarkan, kemasi barang-barangmu dan segera tinggalkan firma ini. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota firma hukum kami. Kau dipecat. Teriak panggilan itu kemudian ditutup. Jiwen sedikit terkejut, lalu dia menghela napas panjang. Rumah Jiwen berada di desa perkotaan di sisi kanan Jiangcheng. Harga sewanya murah. Selain dia, ada ibunya yang sudah tua dan saudara perempuannya yang baru saja duduk di kelas 3 SMA. Bu, aku kembali. Teriak Jiwen sambil memasuki ruangan, lalu berjalan menuju ruangan, bersiap untuk memeriksa dokumen-dokumen di dalam tasnya sebagai persiapan untuk kasus besar yang akan datang. Xiao Wen sudah kembali. Ayo, temanmu sudah datang. Suara tawa lembut sang ibu terdengar di ruang tamu. Teman. Jiwen tertegun sejenak, lalu segera berjalan mendekat, hanya untuk melihat seorang pria tampan duduk di ruang tamu. Jiwen menatap wajah laki-laki itu dan langsung kehilangan akalnya. Dia tidak bisa lagi menggambarkan dengan kata-kata betapa tampannya pria ini. Matanya seperti bintang, alisnya seperti pedang tajam, wajahnya setajam pisau dan kapak, dengan sudut tajam, dan kulitnya sangat sehat.
Rambut hitamnya yang panjang sedang dan setelan hitam membuatnya tampak seperti pria tampan dari buku komik. Saat ini, dia sedang memeriksa denyut nadi ibu Jiwen. Adiknya, Ji Xiaolian, di sampingnya menatap pria itu seperti seorang kekasih yang gila, matanya tidak bisa berpaling dan mulutnya penuh air liur. Siapa kamu? Jiwen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berteriak. Setelah kata-kata ini diucapkan, Ibu Ji dan Ji Xiaolian tercengang. Apakah Jiwen tidak mengenalnya? Pria itu tidak menjawab Jiwen, tetapi mengambil kertas dan pena di atas meja, menulis resep dan menyerahkannya kepada Ji Xiaolian, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan tersenyum. Xiaolian, pergilah ambilkan obat untuk ibumu. Baiklah. Baiklah, kakak, kamu tunggu di sini saja. Ji Xiaolian menyeka air liur di sudut mulutnya, mengangguk patuh, lalu bangkit dan berlari. Xiaolian, kembalikan uang itu kepada tuan ini. Ibu punya uang di sini, kata lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Lelaki itu tersenyum dan berkata, anggap saja ini sebagai hadiahku. Aku turut berduka cita. Lelaki tua itu tersenyum. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Bibi, kamu masuk dan istirahat dulu, aku akan bicara dengan Jiwen. Baiklah. Baiklah, Jiwen, perlakukan temanmu dengan baik. Kata pria tua itu dengan tersenyum dan kembali ke kamar. Baru setelah pintu kamar ibunya tertutup, Jiwen menatap pria itu dan bertanya dengan serius, Tuan, saya tidak mengenal Anda. Saya mengenal Anda. Pria itu menatap Jiwen dan berkata, nama Anda Jiwen. Wen, dan kamu dulunya adalah seorang yang terkenal putra pengacara Ji Changdong. Ji Changdong lahir di usia tuanya dan memanjakanmu. Sayangnya, Ji Changdong terlibat dalam kasus aneh dan meninggal secara tiba-tiba saat mencari keadilan untuk seseorang. Kematiannya telah menjadi kasus yang belum terpecahkan, tetapi Anda mengira seseorang dengan sengaja Anda dihukum karena pembunuhan dan bersumpah untuk menemukan pembunuh yang membunuh ayah Anda. Jadi Anda diterima di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Yanjing, dan lulus dengan nilai tertinggi di departemen tersebut. Anda menjadi pengacara, tetapi pembunuh ayahmu tidak membiarkanmu pergi. Kamu tidak dapat menemukan pekerjaan setelah lulus. Bahkan jika kamu pergi ke firma hukum, kamu akan dipecat oleh firma hukum karena berbagai alasan. Kasus-kasus kamu menganggap semuanya kecil dan tidak penting. Tertekan dan frustrasi, benar kan? Jiwen mendengar ini dan napasnya menegang, apakah kamu sudah menyelidikiku? Ini tidak perlu diselidiki. Pengunjung itu menggelengkan kepalanya, penyakit ibumu sudah sangat serius. Jika kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk berobat, keadaannya akan semakin buruk. Dan adikmu harus menjaga dirinya sendiri dengan baik. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, jadi dia perlu makan sesuatu yang enak. Dua kalimat sederhana ini menusuk hati Ji. Inti dari teks. Siapa? Kamu? Tanyanya dengan gemetar. Saya majikanmu, Lin Yang, kata pria itu dengan tenang. Tanggal 12 September. Di depan Mahkamah Rakyat Agung di Jiangcheng. Pada saat ini, tempat itu penuh sesak oleh orang dan suasananya ramai. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, memblokir gerbang, dan mengambil gambar bagian dalam dengan kamera mereka. Banyak warga sekitar yang datang menyaksikan keseruan itu. Ya ampun. Pemandangan apa ini? Seseorang diam-diam terkejut. Bagaimanapun, Jiangcheng telah damai selama bertahun-tahun, dan pengadilannya relatif sepi. Kasus-kasus yang ditangani setiap hari adalah kasus perceraian atau perselisihan biasa. Tidak pernah ada kasus sebesar ini. Astaga. Pada saat ini, beberapa mobil berhenti di depan pengadilan. Sekelompok orang turun dari mobil. Di antara mereka ada Liu Xiaosheng, tuan kedua keluarga Liu. Selain itu, semua orang dari keluarga Su juga datang. Keluarga Su Bei, Su Tai, Su Hui, dan Nyonya tua Su berjalan menuju istana dengan dukungan Su Zhen dan Su Meixin. Kang Jiahao memasuki pengadilan lebih awal untuk mempersiapkan persidangan. Ketika para wartawan melihat ini, mereka bergegas seperti orang gila seolah-olah mereka mencium bau daging berlemak.
Anda adalah wakil presiden grup Liu, kan? Tuan Liu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa obat baru yang dikembangkan oleh grup Yang Hua dicuri dari Anda? Nyonya Su, bagaimana keluarga Su Anda mendapatkan resep itu? Apakah Anda siap menjawab? Seberapa besar peluang Anda untuk memenangkan gugatan hari ini? Saya mendengar bahwa ketua grup Yang Hua adalah orang yang sangat berkuasa. Apakah Anda tidak takut menyinggung perasaannya? Para wartawan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Buang saja, beberapa dari mereka masih sangat tidak bermoral. Liu Xiaosheng awalnya akan menjawab, tetapi kemudian, dia terlalu malas untuk menjawab dan langsung berjalan ke pengadilan. Tapi saat ini, kegentingan. Taksi lain dan Mercedes-Benz berhenti di luar pengadilan. Lalu beberapa sosok keluar dari mobil. Pengunjung tersebut ternyata adalah keluarga Ma Hai dan Su Guang dari Yang Hua Group. Tuan Ma ada di sini. Para wartawan segera bergegas dan mulai mengajukan pertanyaan kepada Ma Hai dan yang lainnya. Ma Hai, hukum akan memberikan keadilan kepada kita. Kalian para pencuri pasti akan menerima hukuman yang pantas. Teriak Liu Xiaosheng dengan keras. Yang tidak bersalah akan dibebaskan. Grup Yang Hua kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kami tidak takut, kata Ma Hai. Heh, pencuri mana yang akan mengakui kalau dia mencuri sesuatu? Kata Liu Xiaosheng dengan nada meremehkan. Ma Hai mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Su Zhen dan Su Meixin di sisi ini tiba-tiba menerkam ke arah Su Yan dan Zhang Qingyu seperti orang gila. Apa yang kalian lakukan? Raut wajah Su Guang berubah dan dia berusaha menghentikan mereka dengan segera. Zhang Qingyu berteriak ketakutan, dan Su Yan segera mundur ke belakang Lin Yang. Suasana menjadi kacau. Su Meixin melepas sepatunya dan melemparkannya ke Zhang Qingyu, sambil mengumpat, kalian semua adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nenek sangat baik padamu, keluarga Su kami sangat baik padamu, dan kalian benar-benar mencuri barang-barang kami. Keluarga Su tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Resep. Sungguh tak berperasaan. Sungguh hina. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu layak menjadi manusia? Binatang buas. Kalian binatang buas. Su Zhen juga berteriak dengan marah. Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak mencuri resepnya. Wajah Su Yan memucat, tetapi dia berkata dengan nada tegas. Kamu masih berdalih. Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kamu menyelinap ke rumah nenek bersama Lin Yang. Kamu mengusir nenek, dan Lin Yang menyelinap ke kamar nenek. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak mencuri. Su Meixin berteriak. Wah! Terjadi kegemparan di tempat kejadian. Aku tidak menyangka Su Yan adalah orang seperti ini. Dia cukup cantik, bagaimana dia bisa begitu licik? Memang benar bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia berbohong. Orang-orang di sekitar menunjuk dan berbicara. Kau memfitnahku. Su Yan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lin yang melangkah maju, Su Meixin, apakah kamu yakin melihat ini dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja. Su Meixin mendengus, kebenaran akan terungkap saat sidang dibuka nanti, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu semuanya harus masuk penjara. Bagaimana jika sidang dimulai nanti dan kamu kalah dalam kasus tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lin Yang. Tidak mungkin kita akan kalah dalam kasus ini, Su Meixin mendengus. Bagaimana jika saya kalah dalam kasus ini? Lin Yang melanjutkan, bisakah saya menuntut Anda atas pencemaran nama baik, penyerangan pribadi, dan penyebaran rumor? Ini. Su Meixin tidak bisa berkata apa-apa. Menggertak. Lalu wanita tua itu akan melihat bagaimana kamu memenangkan gugatan ini. Nyonya tua Su mendengus dingin dan berjalan masuk sambil memegang tongkatnya. Zhang Qingyu menatap tajam ke arah Lin Yang dan berbisik, apakah kamu tidak akan mengaku bersalah? Apa maksud Anda tadi? Kau akan tahu begitu kau masuk. Lin Yang menjawab tanpa ekspresi,
lalu berjalan masuk. Bab 70 ini sama sekali bukan gambaran yang sama. Di pengadilan, Ketua Mahkamah Agung Zhang dari Jiangcheng yang terkenal bertanggung jawab secara langsung. Semua prosedur sebelumnya dilakukan sesuai prosesnya. Selain pengacara kedua belah pihak, terdakwa dan penggugat, ada juga sejumlah besar saksi yang memasuki ruang sidang. Penggugat adalah keluarga Su. Liu Xiaosheng, sebagai mitra, hadir di ruang sidang tetapi tidak berpartisipasi dalam gugatan tersebut. Selain Lin Yang, para terdakwa termasuk Su Yan, Zhang Qingyu, Su Guang dan Ma Hai, perwakilan dari Yang Hua Group. Hakim Zhang mengumumkan kasus dan nama terdakwa, kemudian para pihak menjelaskan keseluruhan cerita. Tetapi tak seorang pun berminat mendengarkan. Karena perhatian semua orang terfokus pada pengacara yang disewa oleh Yang Hua Group. Pengacara ini masih sangat muda. Kudengar dia baru saja menyelesaikan magangnya. Beraninya dia menentang pengacara Kang. Apakah dia ingin tetap bekerja di bidang hukum di Jiangcheng? Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Orang-orang membicarakannya. Hakim Zhang mengetuk palu 3 kali. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Harap tetap tenang dan jaga kehikmatan pengadilan. Hakim Zhang berkata, lalu menatap Su Bei, penggugat Su Bei. Menurut pernyataan Anda, Su Guang dan keluarganya mencuri resep infak serebral rahasia keluarga Su ketika mereka meninggalkan pengadilan. Keluarga Su. Benarkan? Ya. Su Bei mengangguk. Apakah Anda berada di tempat kejadian perkara? Ya. Apakah Anda melihat terdakwa Lin Yang dan Su Yan mencuri resep? Tidak, tapi kami melihat Lin Yang masuk ke ruangan tempat resep disimpan dan menunggu, butuh waktu 10 menit baginya untuk keluar. Apakah kamu punya bukti? Ya, rumah keluarga Su kami memang tua, tetapi pernah dirampok sebelumnya, jadi kami memasang kamera di rumah itu. Kebetulan ada kamera di depan pintu rumah ibuku, jadi ada pengawasan. Silakan putar rekaman pengawasan di depan umum. Oke. Tak lama kemudian, rekaman pengawasan itu pun diputar. Ketika Su Yan, Zhang Qingyu dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka langsung berubah. Ini palsu. Su Yan kehilangan suaranya. Harap diam. Hakim Zhang menatap Su Yan dengan serius. Yang mulia, klien saya ingin mengatakan sesuatu. Ji Wen berbicara. Meskipun dia tampak muda, dia berperilaku sangat tenang. Baiklah. Hakim Zhang mengangguk. Saya hanya mendengar Su Yan berbicara tergesa-gesa. Ini adalah video dari setahun yang lalu. Nenek sakit hari itu, dan Lin yang dipanggil untuk mencari obat untuknya, jadi dia masuk ke kamar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat melihat apakah Lin yang memegangnya. Kotak obat saat dia keluar. Begitu kata-kata itu jatuh, Hakim segera meminta seseorang untuk memperbesar gambar Lin yang berjalan keluar rumah, dan memang melihat kotak obat di tangannya. Mungkin dia menyembunyikan resepnya di kotak obat untuk menyembunyikan identitasnya, kata Su Bei. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bukankah lebih baik menyembunyikannya di tubuhmu? Mengapa menyembunyikannya di kotak obat? Jika kotak obat ini untuk Nyonya Tua Su, menyembunyikannya di kotak obat adalah hal yang berlebihan dan akan membuatnya lebih mudah terekspos. Ji Wen mengajukan pertanyaan. Ini, Su Bei terdiam. Tetapi pada saat ini, Kang Jiahao di sana berbicara. Yang mulia, saya punya video yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Baiklah. Hakim Zhang mengangguk. Namun Kang Jiahao mengeluarkan flash drive USB dan menyerahkannya. Tak lama kemudian muncul gambar lain, yaitu video Lin yang sedang mengantarkan obat kepada Nyonya Tua Su. Setelah melihat video ini, orang-orang di pihak Su Yan dan Zhang Qingyu merasa ngeri. Dalam video itu, Lin yang sedang meletakkan obat di atas meja di sebelah wanita tua itu, tapi setelah video itu diperbesar, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kotak obat sebelumnya telah menghilang, dan di tempatnya ada kotak obat. Bisa. Wajah Ji Wen sedikit berubah. Terdakwa Lin Yang, bisakah Anda menjawab mengapa Anda memegang kotak obat saat meninggalkan ruangan?
tetapi kotak itu berubah menjadi toples obat saat Anda memberikannya kepada Nyonya Tua Su. Bisakah Anda menjelaskannya? Tanya Kang Jiahao. Sebenarnya, saya rasa obat ini tidak cocok untuk wanita tua itu, jadi saya memilih untuk mengganti obatnya, kata Lin Yang setelah terdiam beberapa saat. Omong kosong. Suasana kembali memanas. Diam, diam. Sang hakim mengangkat palunya lagi. Yang mulia, Anda seharusnya mendengarnya, bukan? Lin Yang mengganti obatnya, tetapi sejauh yang saya tahu, dia bukan dokter. Dia mengganti obatnya. Itu mencurigakan. Jika terdakwa tidak dapat menjelaskan masalahnya, saya pikir saya bisa dipastikan bahwa dia mencuri resep saat pengiriman obat ini. Kata Kang Jiahao terus terang. Lin Yang tetap diam. Jiwen tampak tidak alami. Bagaimanapun juga, Kang Jiahao adalah Kang Jiahao. Ternyata mereka sengaja menunjukkan video itu kepada semua orang. Video itu tidak menjelaskan apapun, tetapi mereka sengaja menunjukkan kotak obat itu agar orang-orang Jiwen dapat menangkapnya. Mereka membuat keributan tentang kotak obat, dan kemudian mereka membalikkan keadaan dan merilis video berikut, membuat Jiwen dan yang lainnya terdiam. Bagaimanapun, dia adalah pengacara nomor 1, dan dia memang berpengalaman. Yang mulia, saya rasa video ini tidak dapat membuktikan apapun. Jiwen menarik napas dalam-dalam. Itu tidak menjelaskan apapun. Kalau begitu, bisakah petugas disiplin menjelaskan mengapa Lin yang mengganti obatnya secara diam-diam? Kemana kotak obat itu pergi? Kang Jiahao langsung bertanya, nadanya sangat cepat dan agresif. Seperti yang dia katakan, Lin yang merasa obatnya tidak bagus. Dia bukan dokter. Tapi dia tahu obat. Jadi dia mengganti obatnya secara pribadi. Jiwen menatap hakim dan berkata dengan sangat serius, dan keterampilan medis klien saya sangat bagus. Baiklah, jika hakim tidak percaya kepada saya, Anda dapat menguji pengetahuan klien saya tentang pengobatan Tiongkok, baik dalam praktik maupun teori. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di Su keluarga mengerutkan kening. Terutama Su Hui. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi dia tahu bahwa keterampilan medis Lin yang sangat bagus. Kang Jiahao juga tahu bahwa melanjutkan topik ini hanya akan membuat pihak lain mengambil inisiatif, jadi dia berbicara lagi, Yang mulia, karena situasinya telah mencapai titik ini, saya sarankan agar kita menguji resep kedua belah pihak. Uji resep kedua belah pihak. Resep. Banyak orang terkejut. Saya pun terkejut. Saya menyimpulkan bahwa resep di tangan kedua keluarga itu sama. Karena kita tidak yakin bagaimana Lin yang mencuri resep itu, maka kita harus terlebih dahulu menentukan apakah Lin yang mencuri resep itu. Memeriksa resep itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikannya. Cara terbaik untuk menebak. Setelah mengatakan itu, Kang Jiahao mengeluarkan kantong plastik transparan dari samping. Di dalam kantong itu ada selembar kertas menguning yang terlihat sangat tua. Ini adalah resep keluarga Su. Konon resep ini dibuat pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing. Saya harap hakim dapat meminta sejarawan dan arkeolog profesional untuk memverifikasi usia resep ini, lalu memverifikasi resep grup Yang Hua. Kami dapat mengetahui siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang kemudian. Jika resep grup Yang Hua lahir baru-baru ini, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa resep grup Yang Hua dijiplak dari keluarga Su. Kemudian kita dapat menginterogasi Lin Yang secara perlahan. Itu juga akan menjadi lebih jelas. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang mendukung grup Yang Hua menjadi pucat. Zhang Qingyu dan Su Guang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Su Yan mengepalkan tangannya erat-erat dan ekspresinya sangat tidak wajar. Kang Jiahao terlalu kejam. Dia ingin menuduh Lin yang mencuri terlebih dahulu. Kemudian ketika orang-orang menginterogasi Lin yang dengan prasangka, mereka juga akan mencampurkan lebih banyak emosi pribadi. Pada saat itu, tidak akan ada gunanya bahkan jika Lin yang menyangkalnya. Jika berhasil, Kang Jiahao akan setengah jalan menuju keberhasilan dalam gugatan tersebut dan akan memiliki kendali penuh atas seluruh situasi.
Hakim Zhang mengangguk, saran pengacara penggugat itu sah, tetapi perlu dinilai di pengadilan. Dan penilai harus menjadi pihak yang netral. Tidak masalah. Kang Jiahao mendorong kacamatanya. Semua anggota keluarga Su tertawa. Begitu hasil identifikasi keluar, masalah itu akan diselesaikan. Mereka sangat yakin bahwa resep Yang Hua Group dijiplak dari keluarga Su. Sekarang setelah mereka berhadapan di pengadilan, bagaimana mungkin Yang Hua Group tidak kalah? Pada saat itu, kompensasi setinggi langit dari Yang Hua Group dan paten ini pasti akan membuat keluarga Su bangkit dan menjadi keluarga kaya di Jiangcheng. Keluarga kaya. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Nenek, kita akan segera berhasil. Keluarga ini sudah tamat. Haha, beginilah jadinya jika kau melawan keluarga Su kita. Kurasa mereka pasti menyesalinya sekarang. Jika mereka mengikuti keluarga Su kita, mungkin sekarang mereka sedang minum minuman harum dan makan makanan pedas. Semua orang di keluarga Su tersenyum, tampak bangga dan bahagia. Tetapi pada saat ini, Ji Wen tiba-tiba berteriak. Yang mulia, saya keberatan. Keberatan itu tidak sah, kata Hakim Zhang dengan serius. Yang mulia, saya keberatan karena perbandingan itu tidak ada artinya. Teriak Ji Wen lagi. Keberatan itu sah. Hakim Zhang menatapnya dan bertanya dengan tenang, mengapa itu tidak berarti? Karena resep kedua keluarga itu sama sekali tidak sama. Ji Wen berkata dengan tenang. Setelah kata-kata itu diucapkan, ada keheningan di ruang sidang.